meskipun di uh, maya begitu ya. Tentu saja ini kesempatan yang sangat berharga buat saya begitu untuk sharing, dan tentu saja bukan menggarami laut begitu karena Bapak Ibu sekalian ini lautan ilmu, lautan pengetahuan demikian luas, dan tentu saja saya berharap kita bisa saling memberikan manfaat di pagi hari ini. Kita luruskan niat, apa yang kita lakukan ini semata-mata karena berharap di Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, ya tadi Pak Muhammad sudah sedikit memperkenalkan diri saya begitu. Barangkali lebih jelasnya saya coba sampaikan juga. Nama saya Dede Mulyadi, tentu sudah bisa menebak asal saya. Ya, saya orang Perancis, Bu, Bapak, gitu ya, peranakan Ciamis. Ya, rumah saya di Bogor, tapi sekarang barangkali bersama Pak Muhaimin saya diberi amanah di BPP Makassar. Jadi saya perantauan, insya Allah sudah hampir 10 bulan barangkali tepatnya di BPK Makassar, sebelumnya di Inspektorat Jenderal, kemudian sempat juga di Dinas Kesehatan Kota Bogor, dan kami juga bagaimana pahit getirnya bertugas di puskesmas gitu ya. Begitu. Jadi, sangat berbahagia lah bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang nanti akan menjadi para penjaga kualitas standar puskesmas. Ya. Untuk sertifikasi saya di auditor Alia, kemudian Certified Risk Governance Profesional, Certified Risk Management Profesional, dan juru anti korupsi ahli utama, tersertifikasi di KPK dan ASES di BNSP. Ini sedikit pengalaman dan barangkali portofolio saya. Yang belum dapat saya untuk sertifikasi sebagai surveyor puskesmas. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian lebih hebat nanti begitu. Baik, saya ingin sampaikan ini sebentar, ini Sersonnya belum bisa jalan begitu ya. Saya sebentar, ini ada ya, ada gangguan sedikit sebentar ya, izin sebentar ya, saya ternyata ini ada gangguan, nggak keluar suara oke, sudah ini. Oke, alhamdulillah bisa. Iya. Sebagai pengantar materi kita hari ini, kita simak apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya, mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mendengar ini keringat begitu ya. Bagaimana kita Khalifah Abdul Aziz yang kesulitan mencari penerima zakat. Jadi karena kondisi keuangan negara yang stabil dan sejahtera waktu itu, maka sulit mencari penerima zakat.
Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebenarnya beliau tidak berapa, tapi justru menangis ketika diberikan kepadanya. Artinya jabatan bukanlah alat meraup kekayaan, untuk jabatan, melainkan mana yang akan dia hanya memimpin selama 2 tahun saja seperti kalian. Hanya harus melalui karena Allah telah memberikan ini bisa ya. Kalau Kita dapat pemimpin misal beliau, maka dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu rasa-rasanya 20 juta per bulan semua orang dapat sejahtera Pak, gitu ya. Nggak perlu lagi kita ngutang ke negara lain. Ya, kita cukup banyak sekali sumber daya alam, cukup kekayaan alam, cukup banyak potensi negeri ini yang bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi yang salah Bapak Ibu sekalian, ya ini contoh yang hasil survei dilakukan oleh Global Corruption Barometer. Ya, ini salah satu faktanya bahwa memang salah satu yang membuat kita negeri ini untuk sejahtera adalah birokrasi kita salah satunya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya di dalamnya juga karena saya ASN. Atau Bapak Ibu sekalian ada di antaranya sebagai ASN, ya. Kita akui memang birokrasi kita panjang, berbelit dan mahal, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang mestinya bisa ini kenapa? Ya. Yang mestinya bisa pelayanan itu simpel begitu ya. Ternyata panjang dan berbelit. Dan apa yang menyebabkan kemudian birokrasi menjadi sulit untuk mendorong ya akuntabilitas di dalam tata kelola negara. Itu salah satunya soal Bapak Ibu sekalian. Hasil survei Global Corruption Barometer 2020 itu menunjukkan 30% publik mengaku pernah membayar suap dalam 1 tahun terakhir ketika mengakses pelayanan publik. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya, di dalam data ini ya, dalam tampilan data ini tingkat suap pelayanan publik di Asia, di Indonesia tuh menempati peringkat ketiga setelah India, Kamboja. Ya. Betapa kita masih lebih buruk dari Cina, Bangladesh, Thailand, bahkan Mongolia ya. Dan negara-negara yang menurut kita itu negara-negara baru begitu ya, seperti Myanmar gitu ya. Filipina, yang Vietnam bahkan gitu ya. Jadi negara yang sebetulnya kita nggak pantas di bawah mereka gitu. Nah ini apa begitu ya, seperti ini alasannya itu ya, kenapa orang memberikan suap adalah pertama ucapan terima kasih. Jadi 33% dalam survei ini menyatakan bahwa mereka memberikan suap ya, sesuatu itu adalah untuk ucapan terima kasih. Nah ini nanti Bapak Ibu sekalian punya tantangan diri sebagai surveyor puskesmas ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu menjaga identitas nih supaya nggak seperti yang digambarkan dalam survei ini ya. Kemudian memang bukan hanya ucapan terima kasih, ada juga yang memang diminta begitu ya, membayar biaya tidak resmi. Kita sebagai warga negara mungkin pernah mengalami atau bahkan ya mungkin tetangga kita, saudara kita ya, ketika mengurus KTP, mengurus SIM, mengurus surat-surat yang lain gitu, mengurus jual beli aset dan lain-lain gitu ya, urus pajak bahkan itu kita diminta membayar biaya yang tidak resmi ya. Atau kita ditawari agar membayar suap demi proses yang lebih cepat. Bisa jadi seperti itu. Misal gitu ya, kita mau bikin SIM ini bolak-balik nggak lulus-lulus begitu. Ada yang nawarin, Pak, Bu, bolehlah kalau lewat
saya nih bisa gitu ya, nggak usah tes, jadi langsung gitu ya, tinggal foto saja. Ya, mungkin dia mengalami case seperti itu. Dan ini memang fakta gitu ya. Nah ini hasil survei dari Global Barometer Asia 2020. Nah di 2021 juga ada survei persepsi dan evaluasi pemberantasan korupsi itu di kalangan pelaku usaha. Ya. Mereka menyebutkan ya 31,7% responden itu melihat atau katakan bahwa ya menjawab hasil surveinya hanya pegawai aparat negara itu hanya akan bekerja apabila diberi uang atau hadiah. Artinya kalau nggak ada uang jalan gitu ya kira-kira mesin birokrasi ini ya. 20,4% responden juga kan aparat negara atau pemerintah nggak menguasain pekerjaannya. Jadi under kompeten ya. Ini survei Bapak sekalian, boleh boleh atau tidak gitu ya. 24,7% itu responden menyatakan bahwa aparat negara atau pemerintah bekerja seenaknya, nggak sesuai prosedur. Jadi main tabrak gitu ya. Pokoknya kalau kata saya ini kan bupatinya gitu ya, kata saya harus gitu. Kata saya boleh gitu kan, kira-kira ya, main tabrak aja. Padahal aturan dibuat untuk ditaati. Ya. Aturan bukan untuk dilanggar. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa alasan pengusaha memberi uang atau hadiah di luar tentuan resmi itu, oke ya, kepada siapa? Kepada pegawai pemerintah atau aparat negara menyelesaikan urusan yang secara cepat gitu ya. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu orang sibuk gitu ya, sekarang suruh antri gitu kan, suruh antri bikin SIM, katakan gitu ya seharian. Kemudian dipanggil, ikut tes, prosedur lama, kemudian nggak lulus. Waduh, ini waktu hilang gitu ya. Sementara kalau kita beraktivitas, berbisnis itu menghasilkan uang sekian dengan jumlah jam yang hilang tadi gitu ya. Akhirnya kira udah jalan pintas gitu kan. Yang rumit itu bisa dipangkas dengan bayar. Ya. Kemudian ya ini sikap permisif juga dari masyarakat ya, yang memang menyatakan bahwa praktek memberi uang kepada aparat itu sangat bisa dan dibenarkan. Nah, bayangkan bahwa kalian kalau masyarakat sudah berpendapat atau berprinsip seperti ini, bisa membereskan negara ini begitu ya. Jadi susah gitu ya. Ini satu poin yang menurut saya berbahaya apabila betul hasil survei ini menyatakan bahwa masyarakat itu sudah berpandangan seperti ini. Kemudian berikutnya 19% menyatakan memberi hadiah berupa barang untuk melancarkan urusan juga sangat bisa atau atau bisa dibenarkan. Nah ini juga bahaya ya pemahaman atau prinsip seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sedikit mengenalkan gitu ya, ini bukan mengajari, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah pernah baca atau mungkin bahkan lebih ahli dari saya terkait dengan Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 2001. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa undang kita tuh sangat lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Sudah mengklasifikasi 30 jenis tindak pidana korupsi dan semua nggak ada yang kelewat lah gitu ya kira-kira. Sehingga celah-celah itu sebetulnya secara regulasi itu sudah tertutup ya. Jadi persoalan ya. 30 jenis tindak pidana korupsi sudah di dalam undang-undang ini, kemudian juga dikelompokkan menjadi 7 dan ini cukup lengkap. Bahkan hal yang sebelumnya tidak diatur Bapak Ibu sekalian, hal sebelum tidak diatur ya, gratifikasi tadi yang saya sampaikan, gratifikasi itu sebelumnya tidak ada di undang-undang tindak pidana ya, tindak pidana korupsi tidak ada. Tetapi di undang-undang ini sudah apa itu gratifikasi. Karena gratifikasi ini sebagian besar aparat negara menganggap bahwa itu bukan korupsi ya awalnya, karena pemberiannya itu kadang-kadang tidak terkait langsung dengan kepentingan mereka saat itu. Katakan begini ya,
seseorang memberi hadiah, ya, memberikan sesuatu, ya, berupa uang atau barang atau apapun kepada pegawai pemerintah pada saat misalnya katakan bupati menikahkan anaknya begitu, kan hal yang wajar, biasa. Tetapi dalam pasal gratifikasi ini diatur bagaimana pemberian itu bisa masuk kategori gratifikasi yang tidak dibolehkan atau masuk kategori gratifikasi yang tidak termasuk suap. Nah, ini sudah diatur sedemikian rupa, Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, ada 7 dari 30 ini dikelompokkan kerugian negara, gitu ya. Kerugian keuangan negara sudah jelas. Kalau kita misal institusi pemerintah dilakukan audit, ya, ada selisih kerugian negara misalnya gitu ya. Karena katakan bangunnya tidak sesuai spesifikasi atau barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi, bisa ada selisih harga dari yang harga yang sesuai ketentuan dengan harga yang kenyataan dibeli di lapangan. Kemudian yang kedua suap, ya, nanti suap gratifikasi perasaan ini satu kelompok, nanti saya jelaskan tersendiri. Kemudian penggelapan dalam jabatan, contoh seorang pejabat membuat komitmen atau bendahara atau apapun, ya, misalnya dia punya kewenangan menyimpan uang negara untuk mengelola uang negara, kemudian dia gelapkan, dia ambil, gitu ya. Atau seorang yang menguasai aset tertentu, katakan gitu ya, sebagai contoh misal saya rumah di Bogor itu di dekat rumah sakit, ya, rumah sakit Marzuki Mahdi. Itu banyak sekali aset-aset yang punya rumah sakit sekarang kemudian beralih ke pemilikan, ya, menjadi milik pribadi. Nah, itu salah satu contoh penggelapan dalam jabatannya. Jadi pada saat kepemimpinan Mr. X itu, ya, banyak aset kemudian dipindah tangankan, ya. Kemudian berikutnya pemerasan nanti dijelaskan bersih. Ada perbuatan curang. Perbuatan curang ini bisa jadi tadi, ya, hampir mirip dengan penggelapan, tetapi perbuatan curang ini biasanya dilakukan dengan merekayasa sesuatu, ya, SPJ fiktif dan lain-lainnya. Seperti itu. Kegiatannya tidak ada tetapi dipertanggungjawabkan kemudian diklaim, ya, klaim. Nanti Bapak Ibu mungkin dalam proses, ya, proses survei ke Puskesmas gitu, ya, akreditasi itu bisa dilihat tata kelola yang manajer Puskesmas yang berisiko itu seperti apa gitu, ya. Itu bisa dipotret sebetulnya. Jadi sistem pengendaliannya lemah gitu, ya. Kalau dalam pengawasan itu semakin lemah sistem pengendalian itu harus semakin luas sampel kita, ya. Karena apa? Karena kita tidak meyakini bahwa pengendalian yang dilakukan di manajer itu adalah bisa mendeteksi fraud gitu, ya. Nah, nanti di Puskesmas bisa kelihatan mana sistem pengendaliannya. SOP-nya sudah adakah atau bagaimana SOP itu sudah menjadi budaya kerja gitu, ya. Bagaimana sense of risikonya gitu, ya. Budaya risikonya seperti apa gitu, ya. Komitmen pimpinannya seperti apa. Nah, itu kaitan dengan sistem pengendalian, ya. Kemudian yang ketujuh, terakhir konflik kepentingan dalam keadaan ini. Konflik kepentingan ini juga perlu dijelaskan tersendiri karena nanti Bapak Ibu sekalian akan banyak sekali bersinggungan dengan konflik kepentingan, ya. Mohon maaf, mungkin kita semakin besar power, ya, cenderung korup Bapak Ibu sekalian, ya. Itu teorinya memang begitu gitu, ya. Power tend to corrupt, ya. Jadi semakin orang punya kewenangan, semakin cenderung untuk melakukan hal-hal yang Nah, sebenarnya ada satu lagi yang tidak di state di undang-undang ini adalah menghalangi proses penegakan hukum, ya. Jadi seperti kasusnya IKTP, Bapak Ibu mungkin ingat saat itu ada dokter sejawat kita, ya, yang kena hukum gitu, ya. Kenapa? Dia nggak lakukan korupsi, dia nggak turut serta, ya, dengan Pak Stiano Fanto. Tetapi dia menghalangi penyidikan, ya, dengan membuat keterangan palsu, membuat surat keterangan dokter palsu, kemudian membuat merekayasa catatan medis sehingga
yang seharusnya tersangka itu tidak sakit, dibilang sakit dan lain-lain. Itu kena hukuman juga. Nah itu satu lagi sebenarnya yang 8. Tapi yang dikenal adalah ada 7 saja, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Ini akreditasi itu kenapa sih mesti, apa sih hubungannya dengan korupsi? Jauh amat gitu ya. Ya, korupsi dalam arti apa, menurut undang-undang tadi Bapak Ibu sekalian bisa ya. Tetapi ada perilaku-perilaku koruptif yang mungkin ya cenderung begitu ya. Jadi ini mungkin nanti kita bisa diskusikan banyak hal gitu. Terus sekalian sebagai gambaran, saya ingin sampaikan satu kisah tentang Great Wall, ya, tentang tembok Cina. Saya mungkin belum pernah ke sana, tapi Bapak Ibu mungkin pernah ke sana atau pernah mendengar atau membaca tentang tembok Cina. Ada kisah menarik ya, di kisah tembok Cina ini. Jadi tembok Cina ini dibangun sepanjang 2.400 km, luar biasa. Jadi 2.400 km di perbatasan Provinsi Gansu Cina dan Mongolia. Jadi maksudnya apa? Jadi Cina waktu itu khawatir kalau negaranya diserbu oleh Mongolia. Ya, kita tahu Mongolia itu adalah negara yang ekspansif gitu ya, dan tentara atau militernya kuat sekali, betul sekali. Sehingga Cina khawatir dibangunlah tembok setinggi itu dan sepanjang itu, mencegah serbuan. Buatan tembok pun bukan main-main, itu dilakukan sekitar 2000 tahun. Bayangkan berapa generasi, berapa dekade, ya, berapa dekade, sehingga bisa terbangun tembok yang kokoh. Dan selama itu tidak pernah bisa tembus, Bapak sekalian. Pasukan Mongolia yang gagah berani itu, yang kuat militer, tidak bisa nembus ke Cina. Tapi nah kenapa begitu ya? Tahun 64, Bapak sekalian, pasukan Mongolia berhasil menembus tembok Cina yang kokoh. Tapi dengan cara apa? Dengan cara menyuap, Bapak sekalian, menjaga tembok Cina. Integritas. Dan apa efeknya, Bapak sekalian? Yang ribuan tahun nggak bisa ditembus, bisa ditembus. Bukan dengan cara merusak kekoknya, tapi dengan cara memberi suap, menjaga. Nah ini Ibu, kalau Bapak Ibu diibaratkan ya sebagai penjaga dari kualitas layanan primer kita, maka Bapak Ibu menjadi gatekeeper ya, yang berintegritas harusnya. Ya. Jangan bisa diberikan ya, dengan cara atau dengan dalih apapun. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Karena khawatir gitu ya, ketika integritas kita sudah ya apa ya, tidak kuat lagi begitu ya, artinya begitu semua ini kan, capek-capek kita jauh melakukan surveinya, assessment, tapi pada akhirnya hasilnya bisa dibeli dan nggak ada dampak apapun buat masyarakat. Peningkatan nggak ada begitu ya, perbaikan pun nggak, dan apapun jadi nggak ada artinya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah menonton satu film, judulnya Sukarok ya, Sukarok. Itu film itu bagus sekali Bapak Ibu sekalian, menceritakan bagaimana aparat yang bobrok gitu ya, yang bisa disuap. Kemudian di akhir cerita yang menarik Bapak Ibu, di akhir ceritanya si penjahat bilang gitu ya, sebetulnya gitu ya, ini kan ke polisinya, ke polisi tangkapnya, sebetulnya kalian itu begitu ya, begitu kalian terima amplop dari saya waktu itu, maka seragammu itu udah gak ada artinya begitu kan, dia bilang begitu. Harga wibawa itu udah dibayar, enggak lagi kita menjadi aparat yang punya wibawa, yang bisa menegakkan aturan gitu ya, nggak bisa karena sudah terbeli. Dan harga kalian tuh kayak seragam itu senilai amplop ini gitu ya, selesai udah. Nah itu sekalian, kalau sempat nonton filmnya bagus sekali gitu ya.
Saya juga kebetulan termasuk sufi ya, suka film. Tapi ya film-film tertentu lah yang punya apa ya, punya isinya memang bisa kita ibrah gitu ya, pelajaran. Bapak Ibu sekalian, saya tadi berjanji menjelaskan sedikit tentang gratifikasi ya. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah lah, saya kira sudah paham, tetapi refresh saja bahwa gratifikasi itu kenapa menjadi tidak boleh buat pegawai negeri, buat aparatur negara, bahkan buat siapapun yang terkait dengan tata kelola negara gitu ya. Meskipun bukan pegawai negeri tapi dia dibiayai oleh negara gitu ya. Nah, tentu terkait dengan apa yang namanya istilah gratifikasi. Yang pertama, gratifikasi dicirikan dengan terkait dengan jabatan atau posisi. Jadi bila pemberian ya sesuatu itu dalam tanda petik dikhawatirkan atau disinyalir berkaitan dengan jabatan atau posisi, maka itu termasuk kategori dan sebaiknya ditolak gitu ya. Contoh kita tugas gitu ya sebagai surveyor, kemudian diberikan sesuatu oleh customer, oleh mitra kita ya, oleh yang kita lakukan penilaian atau pengawasan, maka itu sudah sudah hampir bisa dipastikan bahwa itu terkait dengan jabatan. Andaikan kita tidak sebagai asesor, sebagai surveyor, maka nggak akan dia memberi itu kira-kira ya. Nah, kemudian yang kedua itu nggak minta ya, tidak meminta. Ciri khasnya begitu. Gratifikasi itu nggak diminta. Kalau diminta nyemeres begitu kan? Oke, saya mau luluskan Anda, tetapi Anda harus kasih gitu ya sekian. Nah, itu namanya pemerasan. Kalau gratifikasi nggak minta, gitu ya, minta. Namanya menilai saja silakan nilai. Kemudian begitu bahkan sudah sudah keluar hasil bahkan ya udah sebagai ucapan terima kasih gitu ya. Tidak meminta. Nah, itu gratifikasi. Dan yang ketiga bersifat inventif atau ijon. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita sering-sering diberikan sesuatu oleh klien kita, itu akan ada hubungan baik yang luar biasa, begitu kan? Begitu suatu saat kita melakukan penilaian lagi, waduh ini yang kemarin sesuatu ngasih amplop, ngasih oleh-olehnya banyak ke kita nih. Wah, kalau nggak lulus itu pasti itu. Nah, itulah yang namanya kita sudah tergadai, sudah diijon. Kemudian disamarkan dalam budaya atau praktek kebiasaan dan umumnya ini menjadi dalil bahwa ya kan ini kita orang timur ya, kita budayanya budaya saling memberi, ya nggak pantaslah menolak gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya anggap rezeki ya, namanya juga nggak minta, kalau dikasih ya rezekilah begitu ya, gitu. Nah, yang berikutnya bahwa pemberian itu tidak laku pada nilai ya. Meskipun nilainya enggak dalam ukuran kita tidak terlalu besar, tapi hati yang tidak terlalu besar itu apalagi besar gitu ya. Jadi nilai bukan. Tapi lihat konteksnya. Apakah berkaitan dengan jabatan, apakah dia bisa mempengaruhi keputusan gitu ya. Nah, jadi maka gratifikasi itu yang kemudian diistilahkan bahwa dia adalah akar dari korupsi. Dia dianggap kecil, merusak, menumbuhkan mental pengemis ya. Bayangkan kalau kita selalu dikatakan orang pejabat dari mana begitu ya, kemudian datang ke daerah selalu diservis, disiapkan ini itu diberi oleh-oleh dan lain-lain, maka sebetulnya ketika dia datang kemudian ngamuk-ngamuk karena tidak diservis, dia udah jadi pengemis, Bapak Ibu sekalian. Nah, pengemis kan meminta gitu ya. Kalau nggak dikasih dia kesel kan? Nah, meskipun secara ekonomi, secara kekayaan mungkin dia bagus, tapi mental yang dimaksud ya, mental pengemis. Bahkan yang paling bahaya adalah kesan kita diberi sesuatu itu adalah hutang budi. Jadi kita nggak bisa nolak lagi ketika ada permintaan orang yang sering memberikan hadiah tadi ya. Maka harus hati-hati menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan diri, memperkaya diri gitu ya, walaupun harus menggunakan wewenang. Jadi jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian,
korupsi yang dimaksud pengertiannya adalah menghalalkan segala cara begitu ya, yang dia memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, walaupun menyalahgunakan wewenang ya, sehingga di ujungnya bukan, bahkan bukan hanya perekonomian dan keuangan negara, tapi tata kelola secara keseluruhan gitu ya, merusak. Nah, oleh karena itulah gratifikasi disebut akar dari korupsi, karena gratifikasi itu menyebabkan satu konflik kepentingan ya. Konflik kepentingan itu adalah kita nggak bisa aja dalam mengambil keputusan gitu ya. Keputusannya A, tapi karena kita diberikan sesuatu menjadi berubah B ya. Kemudian kesengajaan kita melakukan maladministrasi, bahkan tindak pidana korupsi. Nah, yang kita harus jaga betul ya tentang konflik kepentingan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau konflik kepentingan itu memang nggak terasa ya. Ini apa namanya jenis-jenisnya ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama yang namanya konflik kepentingan itu apa namanya adalah umum begitu ya, melakukan komersialisasi pelayanan publik, ciri-cirinya, jenis-jenisnya. Bagaimana kemudian sesuatu tidak seharusnya membayar menjadi membayar. Jadi kita komersilkan. Nah, ini bagian dari kepentingan. Kemudian pemberian izin yang diskriminatif ya. Berikan izin ke kelompok tertentu tapi tidak ke kelompok yang lain gitu ya. Biasanya ini terjadi dalam dunia usaha, misalnya kelompok tertentu karena ngasih suap ya, diberikan izin untuk pengelolaan daerah atau wilayah yang seharusnya tidak menjadi wilayah komersil menjadi wilayah komersil gitu ya. Pemilihan mitra kerja berdasarkan yang tidak profesional bisa jadi seperti itu. Jadi ada sekian calon rekanan gitu ya. Tapi karena yang satu ini yang ingin menservis, maka inilah yang dipilih gitu ya. Padahal yang lain ada yang bagus gitu ya. Kemudian kebijakan yang berpihak akibat pengaruh atau hubungan dekat ya, gantungan atau pemberian gratifikasi. Jadi hubungan dekat itu kan terbangun karena tadi ya, kita sering menerima sesuatu ya, sehingga semakin kita tidak bisa independen, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian menjadi bagian dari pihak yang memiliki atas sesuatu yang dinilai ya. Katakan kita melakukan penilaian, akreditasi, nah kemudian kita menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan. Nah, maka ini harus diatur nih nanti. Jangan sampai ya Bapak Ibu misal sebagai pegawai di DA, kemudian menilai di daerah itu sendiri. Nah, ini hati-hati karena Bapak Ibu menjadi bagian dari pihak yang kepentingan. Kan ketika menilai, ini puskesmas di wilayah tempat saya, nanti kalau nggak dilulusin masa sih gitu ya. Nah, itu harus diatur ya. Nah, mungkin menjadi masukan lah. Saya coba kasih masukan, jangan sampai begitu. Contoh ya, saya mungkin pengalaman saya aja. Ketika saya ditugaskan dulu untuk melakukan audit ke Kota Bogor, saya menolak. Karena apa? Karena saya pernah tugas di sana dan belum lama ya meninggalkan daerah sana. Jadi masih ada jejak-jejak saya di sana, masih orang masih kenal dekat dan lain-lain, sehingga lebih baik menolak. Dan itu memang di saat seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sekiranya ditugaskan di tempat memang ya berpotensi untuk kita tidak bisa ajak dalam mengambil keputusan, maka baik ditolak dan ditugaskan ke tempat yang lain. Saya kira itu. Secara sih nggak ada yang salah begitu kan, tetapi ada hal-hal yang di luar itu ya, yang memang hanya kita yang bisa mengukur gitu ya, hanya kita yang bisa mengukur. Nah, kemudian melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain. Nah, ini Bapak Ibu juga arti ketika melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain. Artinya kita sudah dititipi ya dengan tekanan-tekanan tertentu atau dengan janji-janji tertentu. Nah, ini bahaya ya. Nah, titip dong di puskesmas saya misalnya dari bupatinya, dari kepala dinasnya, ya hati-hati. Itu
sudah nggak independen, dan kita upayakan kita nggak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu, begitu ya. Kemudian penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi ini juga kita harus hati-hati ketika kita memiliki aset atau informasi rahasia, ya. Katakan ya contoh beginilah, ini contoh kecil nih, ya di BBPK. Ya, kemudian Bapak Ibu kan peserta nih, calon surveyor ini kan dilakukan apa namanya pretest ya, dan harus lulus kan nilai 70. Nah, saya udah wanti kepada yang megang soal ini, jangan sampai Anda ini nanti kemudian tergiur ya untuk memberikan soal-soal kepada calon peserta nih. Saya bilang harus dijaga betul ini. Jadi itu aset rahasia, informasi rahasia. Jadi supaya objektif gitu, semua punya kesempatan yang sama, semua punya peluang yang sama, dan semua punya informasi yang sama. Jangan sampai satu dikasih informasi, satu enggak, begitu. Nah, ini bahaya, dan itu ada apa namanya itu konflik kepentingan yang secara undang mungkin tidak eksplisit gitu ya, itu merupakan korupsi gitu ya. Tapi konflik kepentingan itu adalah cikal bakal atau bibit untuk perilaku-perilaku koruptif. Kemudian pengawas menjadi bagian yang diawasi. Ya tadi Bapak Ibu pegawai dinas X kemudian menilai juga puskesmas yang ada di wilayah dinas kesehatan X. Itu nggak boleh. Dan itu lebih baik menolak begitu ya. Kemudian pengawasan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi pengaruh dari ini saya kira rekrutmen pegawai mungkin juga nanti bisa dilihat lah di instansi pemerintah atau di puskesmas bahkan sekalipun gitu ya, ada pegawai-pegawai yang memang diangkatnya karena hubungan dekat, nepotis. Nah, ini juga merupakan hal yang cerminan perilaku koruptif gitu ya dalam aspek konflik kepentingan. Nah, ini sumbernya ya, kan kemudian muncul konflik kepentingan. Yang pertama karena penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Kita jabatan kemudian karena ada ada pengaruh tertentu atau kepentingan tertentu, maka kemudian wewenang kita salah gunakan gitu ya. Yang tidak harusnya lulus menjadi lulus, yang harusnya di bawah standar kompeten dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya perangkapan jabatan tadi ya. Kalau sekarang nih yang agak riskan sebetulnya perangkapan jabatan antara komisaris perusahaan, pengawas misalnya. Bayangkan pengawas-pengawas itu, aparat pengawas itu ya, BPK itu ternyata punya bos-bosnya itu menjabat sebagai komisaris di perusahaan tertentu di BUMN. Jadi bagaimana saya bilang ini mau ajak dalam melakukan pengawasan karena mereka bagian dari dari perusahaan itu begitu ya. Hubungan afiliasi ya. Jadi tadi misal afiliasinya ke Parpol A, ke Mas A, Ormas B dan lain-lain, ini juga seringkali ya menimbulkan konflik kepentingan. Bahkan dalam penegakan hukum Bapak Ibu sekalian. Kalau kita afiliasinya ke X, nah yang kena masalahnya di orang atau oknum X, maka beda perlakuan dengan yang tersangka Y misalnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya sumber konflik kepentingan tadi gratifikasi ya. Karena sering diberikan sesuatu sehingga kemudian pada saat penilaian tidak objektif ya. Sudah digelar karpet merah waktu datang, kemudian diservis, lain-lain, diberi penginapan yang bagus, dijamu dan lain-lain, ya itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai itu menjadi batu sandungan untuk kita berlaku objektif. Kemudian berikutnya kelemahan sistem organisasi. Nah ini juga penting ya. Di kita memang hampir instansi pemerintah itu sistem pengendalian internalnya memang, oleh karena itu kita harus betul-betul ya memberikan saran nanti untuk menutup celah-celah itu begitu ya. Bagaimana misalnya sistem cross check antar petugas, misalnya tidak boleh yang belanja itu juga orang membayar atau orang yang mengeluarkan
surat berita acaranya gitu ya, pemeriksaan dan lain-lain. Jadi harus terpisah. Nah, itu sistem-sistem seperti itu yang harus dibangun begitu ya, sehingga ada saling kontrol antara pegawai gitu. Nah, ini yang dimaksud gratifikasi, apapun ya bentuknya, ya, bahkan sampai ke pengobatan pun bisa jadi gratifikasi gitu ya. Kalau sakit nanti nggak usah repot-repot, pokoknya Bapak udah tinggal masuk, gitu kan. Ya ini juga memang ya seringkali menjadi bias begitu ya. Atau misal pemberian ya pada saat tadi yang sampaikan di awal, orang melakukan misal pejabat tertentu melakukan pesta pernikahan, kemudian ada si pengusaha dan lain-lain yang cenderung kan karena mereka kan mitra sehingga diundang. Nah, tapi beri amplopnya itu berlebihan misalnya gini. Dan ini pernah kejadian. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu itu Sekretaris Agung ya. Itu dikenai sanksi gara-gara apa? Gara-gara gratifikasi. Karena apa? Karena dia melakukan pesta besar, kemudian matanya itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, emas. Emas yang bernilainya nggak tanggung-tanggung lah ya. Dan itu termasuk kategori gratifikasi gitu ya. Nggak terkena pasal gratifikasi ini. Dan ini yang lagi rame kan ini ya, si Rafael Alun ya, pegawai pajak yang dia masuk kategori tersangka karena anaknya sebetulnya kan, anaknya yang melakukan penganiayaan, tapi kemudian merembet karena anaknya melakukan flexing ya, dia bergaya dengan moge, bergaya dengan Rubiconnya gitu ya, kemudian ditelisik ternyata harta orang tuanya ya nggak sesuai kalau ketika dibandingkan dengan profil pejabat itu gitu ya. Nah, sehingga yang namanya pegawai negeri tentu nggak masuk akal, dalam arti nggak masuk ketika misalnya hartanya demikian banyak gitu ya. Oleh karena itu dicurigai sebagai gratifikasi dan ternyata sekarang sudah proses penyidikan dan terbukti, tinggal sidang saja. Jadi harta yang demikian banyak itu ternyata itu kalau orang pajak itu kan pinter ya, udah tahu celah hukum, sehingga dia rata-rata orang pajak, petugas pajak itu punya konsultan pajak. Jadi dia tidak bermain langsung. Ini konsultan pajaknya inilah yang main gitu ya. Padahal di dalam kendali orang itu gitu ya. Karena dia yang memiliki, sehingga orang bermasalah pajak ya dengan konsultan itu bisa selesai gitu ya, demikian. Nah, ini yang terjadi ya di kasus itu adalah pembuktian terbalik. Jadi andaikan mungkin anak si pejabat ini tidak dihukum ya, kemudian tidak ramai di media sosial, mungkin aman-aman aja. Tapi karena ramai kemudian ditelisik dan kemudian dicurigai ada harta yang tidak wajar, maka dia kena pasal pembuktian terbalik ya, sehingga harta yang demikian banyak itu harus dibuktikan, harus ditelusuri oleh yang bersangkutan. Ketika di pengadilan nanti dia harus buktikan bahwa harta ini adalah harta legal atau harta ilegal. Kalau dia tidak bisa buktikan, maka kena yang kedua nih, lebih dari 10 juta kan. Dia kalau nggak salah 75 miliar itu ya yang dicurigai hartanya itu, maka 75 miliar ini harus dibuktikan apakah itu harta hasil gratifikasi atau bukan, atau harta itu atau bukan gitu. Hasil dari usaha ilegal, bahkan pencucian uang bukan gitu ya. Nah, itu kenapa kemudian pasal ini menjadi efektif untuk memungkinkan koruptor sebetulnya gitu ya. Tinggal bagaimana penegakannya, mana di lapangan penegakan hukumnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, satu-satunya gitu ya
tindakan melanggar hukum yang bisa diampuni atau tidak kena sanksi hukum adalah gratifikasi. Bagaimana caranya? Kalau orang memperoleh gratifikasi kemudian lapor dalam waktu 30 hari. Kalau dia lapor itu nggak bakalan kena, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa ya. Nggak ada sanksi hukum yang lain ya, tindak pidana yang lain yang bisa diampuni gitu ya, kecuali dia diadili di pengadilan, kecuali gratifikasi. Ya, yang lain tuh harus sampai pengadilan. Kalau misalnya kita terima katakan 1 miliar dan kurun waktu 30 hari, sebelum 30 hari kita lapor ke KPK. Selesai itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak kena sanksi, pemberi maupun penerima bebas. Nah, ini luar biasa ya. Jadi maka rumusnya untuk gratifikasi itu adalah kita lapor atau kita tolak. Hanya dua pilihan. Kalau kita terima dan tidak lapor itu selesai. Kita nanti kena pembuktian terbalik. Bahkan harta yang lain bisa disita oleh negara, begitu ya. Ini kaitan dengan pasal gratifikasi ya. Nah, tadi bedanya gratifikasi ini, kalau gratifikasi itu sifatnya pasif, dia banyak kan lebih kepada ucapan terima kasih ya, kemudian tidak terkait langsung, biasanya melalui modus-modus tadi ya, pemberian karena kedukaan, karena pesta perkawinan atau hadiah lebaran dan lain-lain, itu gratifikasi. Jadi nggak terkait langsung dengan konteks nanti, konteksnya adalah karena ingin ijon ya, balas budi gitu. Tapi beda dengan pemerasan. Pemerasan itu aparatnya yang punya wewenang yang aktif, sementara penyuapan itu transaksional. Ini yang harus kita pahami. Jadi ada tiga hal yang satu rumpun gitu ya. 3 tip tindak pidana, 3 yang berkaitan antara penyuapan, gratifikasi sama pemerasan gitu ya. Yang bedanya adalah kalau penyuapan itu transaksional, ada deal gitu ya. Oke, Anda dimenangkan menjadi pemenang tender ketika Anda ngasih saya 10%. Oh, kata si itu, oke, tapi jangan 10% ya, 8% aja. Nah, itu penyuapan Bapak Ibu sekalian ya. Sementara pemerasan, misalnya ada orang bermasalah, kamu punya harusnya bayar pajak 5 miliar. Nah, kalau kamu tidak kasih saya 5 miliar, itu saya laporkan, saya angkat kasusnya. Nah, itu pemerasan. Nah, tapi gratifikasi itu nggak ada hubungan dengan yang seperti itu, dia ngasih aja, tetapi memberi, si orang yang memberinya udah niat nih, nanti pokoknya kalau saya punya urusan dengan orang ini suatu saat nanti kapan-kapan akan dipermudah. Nah, seperti itu ya. Itu bedanya gratifikasi penyuapan dan pemerasan. Nah, ini coba kita simak gratifikasi ya, saya tenaga jadi mungkin versi Islam dulu ya, yang saya coba tayangkan. Kitabul Imarah, ya, topik tata kelola negara. Di subtopik yang ketujuhnya itu menarik, kaitan dengan teman-teman. Dan yang paling dahsyat itu amalan ini. Contoh ya, contoh. Ada ralangan gratifikasi. Di KPK kan ada juga ya, penegakan terkait gratifikasi ya. Itu petunjuk Nabi ada itu, dan itu kepada penyelenggara negara. Babnya berbunyi begini, topiknya. Tahrim hadaya lil ummal. Kata Nabi, Imam Muslim mengatakan larangan dari Nabi memberikan hadiah gratifikasi kepada penyelenggara negara. Nah, perhatikan topik yang terkait dengan ini nih, yang paling menarik. Kata Nabi, aku menutus seorang petugas dari negara, pemerintah, kepada tempat tertentu untuk menyampaikan satu amanah. Pulang-pulang, dia mengatakan begini, ada titipan nih, ya, kata petugas ini di Al-Bukhari nih. Ini buat engkau, yang ini buat saya. Ini buat engkau, wahada uhdiyali, ini buat saya. Apa komen Nabi? Kata Nabi, engkau jangan berkata ini buat kami, ini buat engkau. Kalau engkau merasa diberikan hadiah, coba pensiun dulu, jangan kerja, tunggu di rumah bapakmu atau ibumu. Kira-kira kalau engkau nggak kerja di sini nih, diangkat di sini, dapat hadiah nggak, kata Nabi? Anda bayangkan ya, sampai ke titik yang paling dalam, Nabi memberikan perhatian. Jangan sampai tugasmu nanti, kebijakanmu terpengaruh karena engkau mendapatkan hadiah ini. Kalau sudah ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kita tidak diperbolehkan untuk menerima sesuatu dari
dari mitra kita gitu ya ketika kita bekerja. Jadi itu hanya dengan tugas dan tanggung jawabnya nanti sebagai penyelenggara negara. Berbeda halnya ketika kita bukan apa-apa ya. Kita bukan penyelenggara negara, kita nggak punya kewenangan apa-apa, kita penduduk masyarakat biasa dikasih hadiah ya silakan aja. Mau dikasih Rubicon juga nggak ada masalah. Ada hubungan. Tapi karena konteksnya kita kewenangan gitu ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Dan melawan keinginan untuk menyimpang tuh dengan apa? Dengan integritas. Satu-satunya jaga integritasnya. Integritas itu seperti apa sih sebetulnya? Integritas itu simpelnya adalah kesatuan pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani. Jadi kita yakin dengan tata nilai ini, gitu ya. Ini yang kita ucapkan, itu pula yang kita kerjakan dan itu kita yakini, gitu ya. Nah, salah satu contoh ya bagaimana pentingnya integritas itu ketika Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an ya, itu menyatakan bahwa ketika dia menyatakan bahwa jadikan aku bendahara negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan lagi berpengetahuan. Jadi dua yang menjadi kategori Nabi Yusuf. Kenapa kemudian dia menjadi bendahara negara? Karena satu Al-Qawi, dia punya kapabilitas, punya kompetensi. Ya, Bapak Ibu sekalian sebagai calon surveyor, ya itu punya kompetensi karena sudah dilatih, sudah punya pengalaman jam terbang sebelumnya dan lain-lain. Itu sudah tinggal satu lagi al-amanah, tahu akan kewajiban. Jadi ketika dikasih amanah itu kita jujur, punya integritas. Jadi dua saja yang harus kita jaga, Bapak sekalian. Ya, dua saja. Nah, ini apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya ini juga diperkuat ya dengan statement dari ilmiah. Ada beberapa pemberi kerja ya, orang hebat ditanya ya, lebih memilih mana? Pegawai yang pintar atau pegawai yang jujur? Dan tidak bisa memilih dua-duanya. Kalau dapat pintar dan jujur, wah itu mah tidak perlu ditanyakan. Jadi beberapa orang, ini riset juga tuh ya kepada beberapa pemberi kerja, beberapa entrepreneur, beberapa pengusaha, konglomerat. Kalau Bapak diminta memilih, apakah memilih pegawai yang jujur atau pegawai yang pintar? Ya, dan hasil surveinya menyatakan mereka lebih mendahulukan yang jujur daripada yang pintar. Pintar sih iya, harus. Kenapa dikatakan lebih memilih jujur daripada pintar? Karena kalau pintar, kalau dapat pegawai yang kurang pintar, itu bisa disekolahkan. Ya bisa disekolahkan. Tetapi kalau sudah tidak jujur, sulit berubah. Ya saya juga pernah bertemu dengan satu panggung dengan almarhum atau Mendiang Ciputra, tepatnya Mendiang Ciputra. Dia mengatakan, ya kalau ada partner, ada pegawai, karyawan yang tidak jujur, udah buang aja lah. Sulit. Dan Bung Hatta juga adalah orang yang sangat-sangat menghargai kejujuran dan dicontohkan sendiri. Jadi betapa tingginya nilai kejujuran itu untuk kesuksesan seseorang. Ya, jadi kalau bisa sih iya, ya jadilah orang jujur yang pintar. Wah, kalau dapat dua-duanya itu insya Allah Anda akan sukses. Malah ada seorang penulis buku juga, saya senang banget. Dia ngomong begini. Ya, jadi sekali lagi, jujur itu adalah bagian dari attitude. Ya, attitude atau aptitude. Attitude itu adalah perilaku, termasuk jujur tadi, atau aptitude. Aptitude itu adalah kemampuan, skill. Ya, dia mengatakan begini dalam bahasa Inggris. It's not aptitude, but attitude that will determine your altitude. Keren banget tuh. Ada attitude, ada aptitude, ada altitude. Attitude itu adalah perilaku, karakter. Aptitude itu adalah skill kalian. Dan altitude itu prestasi, pencapaian. Dia katakan sekali lagi, saya ulang gini. It's not aptitude. Bukan keahlian. But attitude. Melainkan attitude. Perilaku, karakter. That will determine your altitude. Yang akan menentukan ketinggian Anda, pencapaian Anda. Jadi betapa pentingnya sebuah attitude.
Ya, dalam penerjemahan sehari-hari. Untuk apa? Ya kita punya orang pintar tetapi karakternya yang tidak baik. Misalnya ya, tidak jujur, tidak optimis, ya, selalu menyalahkan orang lain, ya, bukan seorang pekerja keras, ya, tidak menjadi leadership, ya, tidak memiliki leadership yang baik, ya, tidak mau disalahkan, mau menang sendiri, cepat putus asa, ya, bukan orang yang wah, ya, bersemangat untuk mengejar keberhasilan, ya, itu semuanya adalah attitude. Ya, saya tambahkan lagi, ada juga penyelidikan atau survei, bukan penyelidikan, ada lagi penelitian tepatnya dari Dale Carnegie yang bicara tentang faktor sukses. Penelitian itu mengatakan bahwa faktor sukses itu 15% ditentukan oleh technical skill. Technical skill itu skill ya, keahlian teknik lah. Jadi kalau Anda dokter, kemampuan Anda mengobati, menganalisa, menulis resep dan sebagainya. Kalau Anda seorang arsitek, adalah kemampuan Anda membuat desain ya, dan sebagainya. Kalau Anda seorang ahli hukum, kemampuan Anda untuk mencari pasal-pasal, ya, memahami persoalan-persoalan perundang-undangan, itu semuanya adalah technical skill. Tapi sekali lagi, faktor sukses technical skill itu adalah hanya 15%. Sisanya 85% itu dipengaruhi oleh soft skill. Ya, kemampuan-kemampuan yang interpersonal, termasuk itu salah satunya adalah kemampuan untuk empati. Empati itu bagaimana merasakan penderitaan orang lain, merasakan kegembiraan orang lain, menghargai pencapaian orang lain. Itu semuanya adalah empati yang lagi-lagi merupakan bagian dari karakter. Di soft skill juga adalah kemampuan untuk komunikasi yang juga sangat bermain dengan emosi gitu. Anda tidak akan bisa menjadi leader yang baik atau orang yang sukses kalau Anda ngeselin, kalau Anda tidak menghargai orang. Bukan nggak, kalau Anda tidak menghargai orang, Anda pun akan tidak dihargai orang. Ya, menjadi seorang motivator yang baik, menjadi seorang pendengar yang baik, bahkan semuanya adalah attitude. Ya, tidak menang sendiri. Orang menang sendiri itu kan nggak mau mendengarkan kata orang lain. Orang yang melihat dari segi, ada orang yang selalu skeptical gitu, selalu skeptis, selalu melihat sesuatu fenomena dari angle-angle yang menurut dia yang menurut kita negatif gitu. Ya, jadilah orang yang justru melihat sesuatu dari bright side. Saya kan dalam hidup berapa kali mengalami kegagalan, tapi saya mencoba melihat dari bright side. Saya selalu mengatakan bahwa pasti ada rencana yang lebih baik dari Tuhan, dari Allah untuk saya. Dan itu ilmu, ya, karakter yang saya pakai hingga saat ini dan membuat saya tidak stres, selalu bersyukur dengan apa yang saya lakukan. Bukankah itu menjadi suatu faktor sukses juga? Kalau kita tidak stres, ya, ada orang sama-sama dipecat gitu, sama-sama kehilangan pekerjaan, ada yang menanggapinya dengan positif, ada menanggapinya, aduh, si bos ini, majikan ini mau menang sendiri, nggak mikirin kita gitu. Dia tidak tahu bahwa majikan juga mengalami persoalan yang lebih hebat, lebih berat. Anda lihat ya, majikan itu dia harus mikirkan karyawan, dia harus mikirkan sewa, dia harus mikirkan bunga, dia harus mikirkan pajak, dia harus mikirkan banyak hal, ya. Pendapatan penghasilan menarik, sementara biaya-biaya, ada bagian biaya-biaya yang tidak bisa ditunda. Tetapi ada, ya, begitu dia di PHK, dipecat, kehilangan pekerjaan, justru menjadi batu lompatan, ya, untuk berbuat lebih baik. Saya juga pernah diberhentikan dari satu pekerjaan yang membuat saya berpikir, untung dulu saya diberhentikan. Kalau tidak, mungkin saya tidak bisa mencapai level ini. Kalau tidak, saya akan terus menjadi pegawai. Yang mentok-mentoknya, kalau saya tetap bekerja di perusahaan itu, paling mentok saya menjadi orang nomor 2. Tidak akan pernah menjadi nomor 1. Karena nomor satunya adalah pasti si bos, ya. Yang saya mengatakan untuk menjadi orang nomor 1 di perusahaan itu hanya 2. Kalau enggak ya saya mungkin ya melakukan hal-hal yang kalau bosnya tidak menyerahkan ya mungkin terjadi kudeta gitu. Yang dua-duanya sesuatu yang kita tergantung orang lain dan suatu hal yang juga tidak positif kalau kita harus melakukan kudeta, melakukan berbagai cara supaya kita menjadi orang nomor 1. Jadi fenomena bisa sama-sama diberhentikan, tetapi
Respon itu akan sangat menentukan keberhasilan seseorang. Ada yang melihatnya dari segi negatif, ada yang melihatnya dari segi positif. Bukankah ada di dalam Liga Inggris ada pemain-pemain yang dibuang oleh sebuah klub yang tiap kali dia melawan mantan klubnya dia akan bermain lebih luar biasa karena ada semacam dendam gitu ya yang membuat dia awas loh ya, Anda menyesal membuang saya. Dan ini disebut dengan revenge. Saya juga dalam hidup juga gitu. Saya kadang-kadang kecewa dan itu menjadi revenge. Tapi saya tidak melakukan revenge yang negatif. Saya melakukan revenge yang positif. Itu yang disebut dengan sweet revenge. Dalam kehidupan saya dari waktu kecil pun saya banyak dihina orang. Karena bapak saya hanya seorang pedagang kaki lima. Ya saya tidak punya motor, tidak punya mobil. Ya itu yang membuat saya mempunyai dendam dalam hati saya. Saya akan buktikan bahwa saya tidak pantas untuk dihina. Dan itu menjadi sebuah dendam yang sangat positif. Yang membuat saya sangat kompetitif dan mencapai beberapa prestasi. Jadi saya balik lagi ke depan tadi, betapa pentingnya pendidikan karakter. Betapa pentingnya kita mempunyai karakter yang baik, yang kadang-kadang menjadi penentu keberhasilan kita jauh lebih besar dari kemampuan atau skill kita. Anda punya skill yang hebat, yang luar biasa, lulusan dari sekolah terbaik, punya sertifikasi yang hebat sekali, tetapi kalau attitude Anda tidak menyenangkan, misalnya tidak disiplin, menganggap remeh, tidak tepat waktu, itu semua karakter tuh, ya Anda hilang tuh, Anda hilang. Klien Anda akan lari satu persatu, nggak mau mengaku salah, ya tidak ada jiwa untuk memberikan kepuasan yang terbaik kepada pelanggan, selesai itu. Ya, jadi sekali lagi. Ini tips dari saya, inspirasi dari saya. Mari kita membangun karakter yang baik yang saya percaya betul ini adalah faktor yang jauh lebih menentukan untuk faktor sukses Anda. Selamat mencoba. Oke, iya. Agak panjang tapi saya kira nggak perlu dipotong gitu ya. Mudah-mudahan bisa dapat intinya gitu ya. Saya ingin pada kata-kata tadi ya, soal integritas ini penting, Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah dibuktikan oleh tokoh bangsa kita ya, Bung Hatta. Hatta itu siapa yang nggak kenal beliau ya? Dia wakil presiden pertama kan. Kemudian kenapa kemudian beliau sampai pada taraf untuk memberikan mesin jahit untuk istrinya pun tidak kesampaian. Bahkan dia mau atau kepingin begitu ya, sepatu Beli, dulu generasi-generasi lama tahu ya Beli itu seperti apa, sepatu yang bagus itu nggak pernah terbeli padahal beliau wakil presiden. Jadi apa menjadi alasannya? Integritas, karena bangsa dan negara waktu itu dalam kondisi ya, dalam kondisi baru merdeka, berarti tidak pantas seorang pejabat negara kemudian memanfaatkan kewenangan gitu ya. Nah, beda dengan sekarang nih, ngeri-ngeri sedap gitu ya, para pejabat flexing ya, istrinya pakai tas Hermes, pakai macam gitu ya, mobil mewah dan lain-lain ya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini lagi ya, polisi yang terkenal di kita dengan kejujuran dan kesederhanaan ya, Pak Hugeng ya, bahkan sampai muncul apa istilah kalau polisi jujur itu ya, sekarangnya dua, polisi Hugeng dengan polisi tidur gitu ya. Nah ini jadi itu sampai muncul seperti saking sulitnya mencari sosok Pak Hugeng ya, bagaimana dia menolak semua pemberian yang terkait dengan jabatan, mengembalikan pemberian perabotan yang memang terkait ya, dia sinyal terkait dengan jabatan. Bahkan satu hal ya yang nggak ditulis di sini, beliau itu istrinya usahanya adalah toko bunga, Bapak Ibu sekalian, di Jakarta. Dia memiliki toko bunga yang melayani pelanggannya untuk apa ya, pesta perkawinan ya, ucapan selamat gitu ya, karangan bunga. Begitu beliau dilantik menjadi Kapolri, istrinya dipanggil, Bu, besok terhitung sejak hari ini bahkan itu toko harus ditutup ya. Lah istrinya kan kaget, apa hubungannya Kapolri dengan toko bunga? Pak Hugeng bilang, kalau orang tahu bahwa toko bunga itu adalah milik istrinya Kapolri, maka orang berbondong-bondong akan beli bunga di situ, gitu kan? Maka tutup sudah, gitu kan? Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kalau kita malah kebalikannya mungkin ya, di endorse
Oh ini toko bunga saya ya, nanti beli ya. Wah udah selesai gitu ya. Itu bedanya Pak Hugeng dengan generasi sekarang. Satu lagi Pak Baharudin Lopa. Ini beliau dikenal dengan sosok yang luar biasa ya. Beliau meninggal di Mekah waktu itu. Ya, walau alam mudah-mudahan sih apa ya, bukan, tapi disinyalir ada upaya tertentu gitu ya. Tapi kita terlepas dari itu adalah beliau itu adalah sosok yang memang bersih dan tegas gitu ya. Bahkan sampai pada ketika anaknya ingin numpang sekolah pakai mobil dinasnya, dia bilang ini mobil punya negara, kamu naik angkot saja deh gitu. Jadi nggak mau dia ya memisahkan antara keperluan dinas dan keperluan pribadi. Jadi teringat kita pada kisah ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, ketika dia sedang bekerja malam-malam kan pakai lampu. Nah, kemudian datang anaknya, ditanya dulu, kamu ini kita mau keperluan apa, atas keperluan apa nih? Keperluan pribadi atau keperluan negara? Anaknya bilang ini keperluan pribadi. Sudah dimatikan. Loh, kenapa matikan lampunya? Ini minyaknya minyak negara gitu ya. Sementara yang kita diskusikan adalah urusan pribadi. Jadi nggak boleh urusan pribadi disangkut pautkan dengan urusan negara. Sampai sejauh itu. Ini Baharudin Lopa juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir penutup, saya kira mudah-mudahan juga bisa menginspirasi. Insya Allah nanti saya share videonya, Bapak Ibu sekalian, kalau membutuhkan gitu ya. Silahkan disimak. There was a man. He lived in the 1920s, 1930s. His name was Easy Eddie. Easy Eddie was a super empowered attorney. And he was so good that he was hired by the Chicago Mafia, which was led in those days by someone named Al Capone. He was such a good lawyer. He knew the law so good, and he had so many connections, and he could manipulate things in such ways that no matter what charges they had on Al Capone or his people, they couldn't put any of them in jail. They couldn't convict him of anything. And because he was such a good lawyer, he was so valuable that the Mafia gave him enormous amounts of money. He had private airplanes. He had practically an entire city block of property with a beautiful mansion, the best of cars, the best of everything. And his son, he could do anything he wanted. But Easy Eddie was thinking, I've given my son everything. Everything money could buy. But there's one thing I haven't given my son. I haven't given him an example of a father that he could be proud of. And he thought about this for some time. And Easy Eddie came to the conclusion, the only way I could give my son a father with a legacy of a good name is I have to help the government put the Mafia in prison. Because the Mafia was killing people, and he was getting them off. Getting people addicted to drugs and alcohol, and he was getting them off. Extorting innocent little store owners who are struggling for their life, pay us so much a month or we're going to bomb your store. And they bomb them. And he was helping them. He helped the FBI. He testified. And many of the biggest people in the Mafia were put in prison. He knew full well that he would be killed for doing this. And one day he was riding in his car and another car came by and several people with machine guns filled his body with bullets, and he laid on the street dead. He paid a very high price to give his son a father who he could be proud of. That's a high price, but for him it was worth it. Now I'm going to tell you another story. There was a man, he was in the United States Air Force during World War II.
and he was on a battleship called the USS Lexington, and maybe 6 or 7, to go fight against the Japanese. As they were flying in the sky, this person realized that someone on the ship forgot to put fuel in his tank. So he radioed to the leader of his formation and said, I have to go back. He said, well, we can't. You go back. We have to keep going. On his way back, he saw about 9 Japanese bombers coming toward the USS Lexington to sink the boat. And there were thousands of people on the boat. He was alone, and there were 9 of them. And he decided, I have to stop them. Because there was the ship, they didn't know what was happening. So he single-handedly charged at these 9 airplanes and was shooting and shooting and shooting. And he actually had 2 of them fall into the ocean. And then he ran out of bullets, and they were shooting at him and attacking him. And he was so enthusiastic and so fearless that he was flying at these different planes that were shooting at him, and he was knocking off their wings. And finally, after 5 of the 9 sank, the other 4 thought, this man is completely crazy, let's get out of here. And they all flew away. And he came back, his plane was all beaten up, and the people of the USS Lexington actually saw what was happening. But they weren't prepared. He was the first person in the U.S. Air Force in World War II to get the U.S. Congressional Medal of Honor, the highest award there is. His name was Butch O'Hare. And the airport in Chicago, O'Hare Airport, is named after him. He's considered one of the greatest heroes of American history because he was willing to sacrifice his own life for the higher cause of others. What makes this story so interesting is Butch O'Hara was the son of Easy Eddie. That's a strong foundation. What are we giving our children? I have seen in my life traveling around, I've been wandering around this planet for 63 years now. I've seen people work so hard for money, give it to their children, and then their children fight as enemies to see who gets it. Is that the legacy? Is that fulfilling life? Is that what we want to leave to the world? Our values, our character, the grace and the compassion, the love that flows through us is the greatest contribution we could make to our own life, to God, to our families, and to the world. And when we have those values, and we work and we build that foundation through good company and good practices and good decisions, then we could have a wonderful, fulfilling, meaningful life beyond birth, beyond death. And we could leave that as a legacy for the world. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dan saya kira itu nasihat untuk kita bersama. Jadi bahagiaan itu bukan pada harta dan kita harus ingat apa yang kita tinggalkan itu sebetulnya bukan itu gitu ya. Tapi karakter kita, nilai kita untuk anak keturunan kita ya. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli Bapak Ibu sekalian. Tidur nyenyak tidak bisa dibeli, tapi kasur yang empuk mungkin bisa dibeli begitu ya. Kemudian kenyamanan tidak bisa dibeli. Mungkin kita bisa beli mobil mewah, tapi kita belum tentu nyaman, gitu ya. Oleh karena itu, terakhir ya pilihan pada kita, ya kita mau pilih seperti lebah atau seperti lalat, ya, tentu kembali pada kita dan kita lurus. Mudah-mudahan kehadiran kita itu menggenapkan dan ketidakhadiran kita itu mengganjilkan. Gitu ya.
Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah, tegak lurus, dan memegang teguh integritas dan nilai-nilai, sehingga ketika kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, di hadapan Allah SWT, kita bisa jawab gitu ya, atas apa yang kita lakukan. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya, dan mudah-mudahan kita saling mendoakan untuk tetap istiqomah. Kembalikan kepada pengendali pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dede. Masih ada waktu ya sekitar 7 menit. Ya, ada pertanyaan di forum chat Pak. Untuk pertama, apakah Iya, seorang PNS memiliki CP sebagai owner, apakah diperkenankan bagaimana? Langsung dijawab aja atau gimana, Pak? Langsung aja sambil menunggu pertanyaan lain di forum Zoom. Baik, baik. Iya, seorang PNS, seorang ASN memiliki PT. Ya, Bapak Ibu, ini Ibu ya yang bertanya ya. Ya, Ibu Modern ini dari Sulsel. Oke, jadi begini Bu, kalau dalam ketentuannya secara eksplisit PNS itu nggak ada larangan untuk nyambi begitu ya. Tetapi yang harus diingat adalah bagaimana kita bisa menjaga agar tidak ada konflik kepentingan gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ya jangan dulu lah gitu ya. Kalau kita memilih menjadi PNS, maka kita tidak usah berkiprah di dunia yang nyerempet-nyerempet sebagai rekanan gitu ya. Kalaupun punya CP ya CP yang nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita gitu ya, dengan jabatan kita. Ya, kalau misalnya kita punya CP pengadaan ATK atau renovasi ruangan dan lain-lain yang kemudian mengerjakan pekerjaan di kantor kita sendiri, nah itu ya mungkin secara tadi ya, itu termasuk bagian dari konflik kepentingan. Di sekira itu ya, demikian. Ini banyak yang raise hand, Pak Ya, ada. Muhaimin. Ya, silakan Pak Minuddin, padat dan singkat ya, dengan Pak Suprianto. Silakan Pak Amin dan Pak Supri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Dede. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu, karena saya seorang dosen, jadi sering kalau kita melaksanakan ujian akhir begitu Pak, dan saya rasa ini berlaku Pak di banyak kampus di Indonesia gitu. Kita kan pasti disuguhkan oleh mahasiswa air karena gitu. Izin suaranya kurang jelas Pak. Iya Pak, ya. Agak kurang jelas ya. Ya Pak, udah dengar Pak? Ya, silakan. Jadi silakan. Aduh. Halo? Ya. Ya Pak. Jadi Pak, saya kan seorang dosen. Saya membahas fenomena yang umum terjadi di lingkungan kampus kan. Pada saat kita ujian gitu Pak, maksudnya ujian anak-anak, ujian akhir, atau bahkan dulu saya sendiri waktu menempuh pendidikan lanjut juga seperti itu, mengalami pada saat kita ujian akhir itu. Dan kita juga harus menyediakan, bukan harus ya, tapi sudah mungkin menjadi budaya kali ya, menyediakan makanan, minuman untuk para penguji kita, dewan penguji. Nah, ini apakah masuk dalam kategori gratifikasi atau tidak? Karena yang saya ini, kalau kategori gratifikasi itu, kalau misalnya dapat dengan pemberian tersebut mempengaruhi hasil keputusan kita begitu. Nah, sedangkan ini kalau kita kasih ujian kan kita tetap kritis, kita tetap mengoreksi, kita tetap memperbaiki, dan dia juga setelah ujian banyak juga perbaikan yang harus dia lakukan begitu. Jadi ini di kampus saya itu jadi perbincangan yang hangat beberapa tahun terakhir ini, karena
Dan dulunya kan biasanya ada, tapi sekarang Oke, itu Pak. ketua sekelas Dipotong, itu Pak. tidak. Bisa dipahami barangkali Iya. pertanyaan. Oke, cukup. Iya, Ya, bisa iya dipahami itu. makanan dan sebagainya saat ujian akhir. Ya, silakan Pak Supriyanto. Kita paralel. Langsung dua pertanyaan. Pak Supri, silakan. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertanyaan saya Pak mungkin agak mirip-mirip dengan Pak Aminuddin, tapi ini terkait dengan teman-teman di puskesmas, terutama teman-teman perawat dan dokter. Dan ada kegiatan namanya home care Pak, biasa melakukan kunjungan ke rumah. Nah, pada saat selesai dilakukan kunjungan, biasanya masyarakat itu Pak, karena tanda terima kasihnya biasa satu diberilah dokter ini satu sisir pisang misalnya atau satu ikat ikan. Nah, bagaimana itu Pak? Apakah masuk gratifikasi atau bagaimana? Karena kalau ditolak tidak enak juga rasanya Pak. Kira seperti itu Pak. Makasih. Ya, ya. Oke. Ya, ya, ya. Langsung dijawab aja ya Pak Muhaimin ya. Tunggu apa? Oke. Oke. Baik, ini mirip-mirip ya, tetapi agak beda dikit lah gitu ya. Kalau dari Pak Aminuddin, Bapak pergi sebagai dosen ya Pak ya, gitu ya. Nah, kalau sambil analogi seperti ini gitu ya, di Politeknik Kesehatan itu dulu kebiasaannya seperti itu Pak. Ya, saya kebetulan di Inspektorat Jenderal, jadi kemudian dibuatlah regulasi ya terkait dengan gratifikasi, terkait dengan konflik kepentingan. Jadi memang harus ada regulasi lah supaya jelas gitu ya. Sehingga solusinya apa? Ya perguruan tinggi itu menyediakanlah sekedar berapa sih gitu ya untuk apa makanan, minuman ya, sekedar snack begitu pada saat sidang, pada saat ujian gitu ya. Jadi disediakan anggarannya, kita kemudian secara jelas diatur bahwa itu tidak diperkenankan gitu ya. Jadi mahasiswa mikir ujian aja gitu kan. Saya juga ngalamin waktu jadi mahasiswa seperti itu memang, karena zaman itu belum ada aturan gratifikasi. Iya, Jadi memang betul. ya meskipun secara langsung mungkin kita nggak apa ya biasa aja gitu. Tapi pertama mungkin memberatkan ya. Mungkin tidak semua mahasiswa itu mampu gitu ya orang tuanya. Jadi kita berpikir ya sudah lebih amannya memang ditiadakan saja kebiasaan seperti itu. Nah, kalau Bapak bisa mendorong ya di institusinya agar kebiasaan itu kita hilangkan, kemudian dibuatlah regulasi, kemudian ya sekedar snack biasa aja begitu ya. Itu akan lebih baik gitu ya, akan lebih baik. Jadi meskipun secara langsung kita tidak terkait langsung, saya bahkan mungkin keputusan nggak terpengaruh lah sekedar kue begitu ya, tetapi akan lebih aman, lebih baik untuk tidak gitu ya. Karena cenderung bisa jadi kalau makanannya lebih bagus kita wah ini kasihan juga kalau nggak dilulusin gitu kan, bisa jadi seperti itu gitu kan. Oh ini rotinya mahal nih, kasihan masa udah sidang dia menyiapkan segala macam gitu ya yang bagus, dan itu cenderung begitu Pak. Wah ini nggak enak kalau snacknya jelek begitu ya, nanti nggak dilulusin. Jangan sampai seperti itu ya Pak, mungkin seperti itu. Untuk Pak Supriyanto, bagaimana ketika kunjungan rumah gitu ya, kemudian ke lapangan dikasih oleh-oleh ya, ditolak langsung mungkin juga nggak bagus begitu ya, tapi kita mengedukasi. Kita edukasi saja sebaiknya Pak, bahwa ya jangan repot-repot lah begitu ya, bahwa ini kita sudah sudah jadi tugas, sudah jadi kewajiban untuk mengunjungi, untuk memeriksa dan lain-lain, sehingga tidak perlulah untuk secara berlebihan ya. Kalau mereka ini sekedar untuk ingin sama-sama menikmati begitu ya, niatnya baik ya udah, mau apa lagi gitu ya, terima, tapi nanti disalurkan lah Pak untuk ke yang membutuhkan, dan tetap mengedukasi, saya kira begitu ya. Kalau kategori gratifikasi yang berat-berat sih enggak, tapi kalau itu gratifikasi atau bukan ya gratifikasi Pak. Karena mereka memberi itu karena kita punya jabatan ya. Karena kita datang ke situ sebagai petugas gitu ya. Andaikan kita datang nggak kenal, nggak apa, bukan petugas ya enggak juga mereka kasih, kita kira seperti itu ya. Jadi itu aja Pak, barangkali jawabannya. Oke, dua pertanyaan terakhir. Pertama Ibu Emil dan kedua Pak Anwar. Ibu Emil dulu singkat dan padat, silahkan. Ya. Terima kasih Pak Dede. Saya kebetulan kerja di rumah sakit. Nah, setelah tadi membayangkan bahwa
dapat 20 juta tanpa melakukan apa-apa, sehingga ini hal luar biasa. Mudah-mudahan nanti yang kalau di zaman saya terjadi, itulah insya Allah. Tapi yang kami lihat, misal kalau kawasan tentunya izin kalau untuk dari internal ya dari kementerian, kemudian BPK dari eksternalnya. Tapi kalau misalnya kita melihat kalau ada apa namanya ketidaksesuaian, maka masuk ke dalam LHP ya. Jadi dan seterusnya nanti setelah bisa dijawab itu dihilangkan. Jadi yang sebenarnya untuk hal-hal yang urgensi hampir itu pengembalian saja. Kebetulan Pak Dede kan dari Ijen pengembalian. Jadi kalau kita mau ada percepatan, ini kan sudah semua institusi instansi kementerian lembaga itu kan sudah ada zona integritas WBK, WBBM. Dalam hal ini tentunya tidak bisa hanya semuanya di atas kertas kan Pak. Kalau misalnya juga harus penindakannya, konsekuensinya itu harus ada. Jadi kita bukan kalau standar akreditasi itu menyatakan no blaming. Jadi kita harus membina, tidak boleh ada budaya untuk bahkan. Tapi di Indonesia ini karena budaya itu pembuat kesalahan menjadi budaya, sehingga harus ada konsekuensi untuk kita mau menuju ke arah yang lebih baik. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana sih sebenarnya gambarannya kalau kita melihat bahwa kita berjalan di tempat sehingga untuk menjadikan Indonesia bebas dari korupsi ini harus ada regulasi terkait dengan konsekuensi. Jadi yang konsekuensinya jangan pelakunya, jadi harus dari pimpinan yang tertinggi misalnya. Jadi direksi terkait dan direktur utamanya kan mereka kan juga ada pimpinan tertinggi. Kalau bukan pengawasan yang mereka lakukan, mereka pelaksana tugas di masing-masing instansi atau institusi tersebut. Mungkin itu Pak yang kira-kira mohon gambarannya bagaimana saya dalam institusi kamu ada perubahan percepatan untuk menuju Indonesia lebih baik. Terima kasih. Silakan Pak Anwar, penanya kedua. Ini penanya terakhir ya. Baik, terima kasih Pak Dede. Mohon maaf, saya ingin bertanya terkait gratifikasi. Apakah ada batas nominalnya pemberian sehingga dikatakan ini gratifikasi atau tidak, batas nominalnya. Kemudian yang kedua, kebetulan puskesmas saya itu untuk menangani gizi buruk, stunting, dan bumil cake itu, saya membuat kebijakan untuk Jumat Berkah, Pak. Jadi tiap Jumat itu mengumpul uang ke pegawai, minimal 2.000 satu hari untuk membantu bumil cake dan gizi buruk dan stunting. Apakah itu melanggar aturan atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya. Baik, langsung aja ya Pak Muhaimin ya. Ya Pak, silakan. Ya karena waktu mungkin saya singkat aja. Untuk Bu Emil, ya saya sepakat Bu. Jadi perlu terobosan untuk akselerasi begitu ya dalam perbaikan situasi seperti sekarang ini ya supaya ideal. Yang pertama tentu ada 3 yang bisa kita lakukan sebenarnya. Edukasi, kemudian perbaikan sistem dan penegakan hukum atau represif ya Bu. Nah, ini 3 hal ini memang masih lemah di kita. Kalau edukasi ini kayak ceramah begitu ya, anti korupsi dan lain-lain, saya kira sudah hampir banyak sekali gitu ya. Tapi juga tanpa perbaikan sistem nonsen Bu. Jadi undang-undang dan peraturan atau regulasi juga harus diperbaiki. Terutama di organisasi itu saya lihat yaitu tadi belum ada komitmen untuk membuat sistem yang baik gitu ya. Ya, celah-celahnya masih banyak dan saya setuju Ibu harus mulai dari atas Bu, ya dari pimpinan tertingginya dimanapun ya karena power tend to corrupt ya. Jadi yang punya kewenangan itu cenderung yang memang mendesain supaya ada pembiaran, supaya dia diuntungkan dan lain-lain. Jadi harus mulai dari pimpinan tertingginya. Kemudian represif nih, upaya represif atau penegakan hukum ini harus bikin efek jerak. Ya, jangan sampai orang dihukum kemudian yang lain cuma gitu aja gitu ya, nggak ngasih efek gitu ya.
Jadi saya kira itu, dan ya kembali ke kita, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah Bu ya. Jangan tunggu orang lain. Jadi saya kira sekecil apapun yang kita lakukan itu akan berdampak Bu ya. Karena kegelapan tuh hilang karena adanya cahaya Bu. Bukan kegelapan hilang karena cahayanya lari kemana gitu ya. Jadi Bu nggak usah lari kemana-mana, udah di situ aja gitu ya, perbaiki apa yang bisa kita lakukan. Terakhir sekali Pak, ada di forum chat dari Pak Ketua Kelas ini bonus untuk Pak Ketua Kelas. Katanya ini kan rata-rata sudah S2 Pak. Kalau dia mau S3 ini pada saat ujian akhir tutup doktoralnya dikasih pengujinya atau penguji eksternalnya, bagaimana ini, gratifikasi atau bukan ini? Ya sama lah seperti tadi lah ya, saya nggak usah jawab, saya kira udah sama lah ya. Jadi kalau mau perbaikan ya dari kita lah, dari diri sendiri dulu ya. Nah, ya, saya ke Pak Anwar dulu ya, sudah ini tadi batasan nominal Bapak Ibu sekalian, Pak Anwar khususnya. Kalau secara batasan nominal sebetulnya di 17 jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu ada batasan, tetapi dalam konteks tertentu, misal pemberian dalam kedukaan misalnya gitu ya, itu batasnya 300.000. Kemudian dalam perayaan pernikahan, upacara adat dan lain-lain 300.000. Nanti saya beri ya ininya di peraturan KPK nomor 2 ya tahun 2021. Nah itu diatur batasan nilai, tetapi dalam konteks secara umum ya Bapak Ibu sekalian, gratifikasi itu berapapun nilainya gitu ya, ketika dikhawatirkan dia dua hal ya, terkait dengan jabatan dan bisa berlawanan dengan tugas dan kewajiban, itu nggak usah lihat lagi batasan nilai gitu ya. Tapi dalam konteks batasan nilai itu ketika misalnya tadi karena ada event tertentu atau konteks tertentu yang memang harus diatur gitu ya, pemberian kepada sesama teman dan lain-lain, misalnya dalam pisah sambut itu dibatasi memang ya, maksimal 300.000, maksimal 200.000, atau bahkan setahun tidak boleh lebih dari 1 juta. Tetapi itu dalam konteks 17 jenis saja. Nah, tapi di luar itu nilai tidak menjadi batasan. Saya kira itu ya, waduh nanyain THR segala, kalau THR sih mau dong Bu. Ya, kalau tadi yang kedua dari Pak Anwar itu terkait dengan stunting, memobilisasi uang. Saya kira ya kalau kita mengumpulkan uang kepada pegawai tinggal hati-hati aja. Maksudnya jangan sampai ada keterpaksaan gitu ya. Jangan dipaksa begitu. Karena itu kan sumbangan. Jadi bedalah konteksnya, bukan gratifikasi. Itu kalau ngasih ke masyarakat sih amal aja gitu kan. Mau ngasih 1 miliar juga nggak apa-apa. Tapi dalam konteks ininya Pak, jangan sampai memberatkan ya. Kalau memberatkan ya tentu nggak bagus gitu ya. Seperti itu aja. Kalau THR maksimal berapa rupiah? Ya, THR mah silakan aja Bu ya kalau punya banyak uang. Ya. Ya dalam konteks gratifikasi saya kira THR yang dimaksud seperti apa gitu ya. Kalau pemberian dari atas ke bawah artinya gini, dari organisasi misalnya gitu ya, ngasih THR ke pegawai itu silakan, nggak ada batasan. Tapi kalau THR itu menjadi penyamar gitu ya untuk memberikan gratifikasi kepada pejabat, kita ngasih kepada bupati, kepada rekan bisnis, ke kepala kantor, nah itu ya udah, itu nggak ada batasan Bu, nggak usah gitu kan. Dia bukan orang yang berhak diberi, dia bahkan orang yang berhak memberi gitu kan. Gitu. Kemudian mahasiswa, dosen saat saja ya gratifikasi lah, sudah pasti itu terkait dengan jabatan ya. Oke ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat saya juga gitu ya, bukan hanya buat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Semoga dikuatkan ya apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah dan menjadi pengingat untuk kita lakukan di hari-hari kemudian. Silakan Pak Muhaimin, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak. Paling tidak video terakhir bahwa jadilah bapak yang meninggalkan nama baik dan jadilah ibu yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Saya kira demikian Pak, itu hal yang menarik dari video itu dan beberapa hal lain. Terima kasih Pak Dede. Ya, kita beri dulu salam ya hangat untuk Pak Dede. Ya, silahkan di tangan kanannya di dada masing-masing, di jantung ya, hati. Ada hati, ternyata ada jantungnya. Oke. Dan
Terima kasih Pak, insya Allah semoga tetap dalam lindungannya, sukses karir dan amanah, dan tetap integritas sebagai penyuluh penyuluh anti korupsi ahli media di KPK. Terima kasih, sukses Pak. Terima kasih Pak, izin saya pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di materi selanjutnya ya tata laksana ini ya, sampai asar ya. Saya konfirmasi dulu ke Pak Suno dan Pak Yan, apakah kita memberikan dulu istirahat pada peserta ini ya selama 15 menit, lalu materi Bapak lanjut sampai asar, diselingi waktu duhur dan asar. Setelah salat asar ya baru post test dan komprehensif. Ya silakan Pak Suno dan Pak Yan. Ya, boleh silakan istirahat berapa menit supaya pendinginan dari anti korupsi, supaya menyerap di hati korbu masing-masing. Oke. Terima kasih tetap Pak. Jadwal kita 10.15, kita majukan 15 menit ya Pak ya. Oke, silakan. Ya. Kita bisa off video 15 menit, tapi diingatkan minimal masuk 5 menit sebelumnya ya. Sebelumnya. Jadi kita masuk lagi ini jam 10 ya, 10 kurang 5 menit, 9.55 mohon sudah on kamera. Oke, silahkan. Jangan lupa. Nah. Jangan lupa bersenang-senang. Oke, suara siapa kayak itu? Ya silakan jawab di forum chat suara yang barusan. Minum kopi dulu.